Ditinggal berapa ya, cuma tinggal berapa minggu aja tiba-tiba rumornya sudah sebanyak ini ya. Jadi ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Plaza Desa Pasar 2. Sebenarnya belum ada informasi resmi ya, tapi karena rumor-rumornya makin kesini makin menarik. Jadi ya mungkin aku coba bahas dikit-dikit lah ya soal rumor dari Kamen Rider Zetsu yang bisa dibilang makin kesini makin menarik buat diikuti. Sebenarnya dari kemarin-kemarin ada sih rumor yang soal kayak katanya bocoran foto soal formnya Kamen Rider Zetsu. Cuma ya aku nggak mau bahas ya, kalau misalnya karena memang menurutku ini cuma rumor, dan juga ada yang bilang ini ada kemungkinan ini pakai AI gambarnya. Jadi menurutku ya itu benar-benar kayak nggak bisa jadi bahan bahasan yang bagus ya. Sudah aku bahas secara singkat aja di sini perihal foto kayak gimana. Mungkin nanti bakal coba aku tampilin beberapanya di layar di sini. Foto-foto yang katanya leak dari Kamen Rider Zetsu. Ya kalau misalnya mau tahu detailnya nanti bisa tonton juga di channelnya Agan Desa. Saya juga udah bikin bahasan soal rumor-rumor yang aku bilang tadi itu secara detail. Jadi nanti aku bakal sertakan linknya di kolom deskripsi. Juga aku bakal tampilin nanti yang thumbnailnya kayak gimana, jadi biar bisa gampang nyarinya. Bisa tonton di situ kalau misalnya mau tahu detailnya kayak gimana. Karena aku ya memang nggak sempat bahas, karena menurutku memang kalau aku pribadi sih menganggapnya itu informasinya kurang penting ya, karena memang rumornya benar-benar rumornya masih liar banget lah, makanya aku nggak mau bahas. Nah ini mumpung kemarin itu baru aja muncul beberapa rumor yang notabene sudah mulai misalnya udah datang dari sumber yang bisa dibilang trusted banget, udah benar terpercaya. Jadi ya oke lah, aku mau coba bahas dikit-dikit. Jadi mulai dari poin pertama dulu ya. Ya katanya ini sesuai dengan rumor yang sempat dibahas juga di videonya Agan Desa, yaitu Kamen Rider Zetsu katanya bakal punya ciri khas era Showa dengan warna utamanya itu warna hijau. Katanya juga sebagai tribute untuk rider pertama di franchise ini, yaitu Kamen Rider Ichigo. Katanya sih kayak gitu ya. Jadi memang unsur Showa-nya bakal kayak kerasa banget, cuma mungkin Showa tapi lebih modern lah. Ya mungkin kayak ini ya, kayak ala-ala mungkin bisa dibilang kayak Shin Kamen Rider lah, yang notabene kan sebenarnya remake dari Kamen Rider Ichigo di era Showa tapi dengan sentuhannya lebih modern. Mungkin kayak gitu kalau konsepnya, penggambarannya mungkin kayak gitu ya. Dan juga kostumnya katanya kostumnya ini bakal kayak ala-ala superhero barat sih ya, yang katanya nih. Jadi kayak ala-ala kostum spandex gitu lah ya, kayak superhero Marvel atau DC lah, kayak misalnya kostum Captain America, Superman, terus juga mungkin kayak kostum ala-ala Black Panther dan juga segala macamnya ya, kayak superhero Marvel atau DC lah. Katanya sih kayak gitu penggambaran kostumnya nanti, katanya sih gitu ya. Terus juga ini katanya kalau dari segi looks-nya sini juga ada bocoran sketch yang terbaru yang katanya ini bakal, ini aku sambungin dari yang rumah kemarin ya, katanya bakal untuk dari segi mukanya ya, katanya bakal mirip-mirip sama Kamen Rider Revive Neo Batagenom, atau bisa juga mirip kayak Kamen Rider Century. Iya, dua rider dari serial Kamen Rider Revive. Ya juga temanya kan sama-sama belalang. Revive Neo Batagenom dia temanya belalang karena kan dia base-nya dari Zero One. Terus juga Kamen Rider Century juga ada unsur-unsur belalangnya, apalagi dia juga rider yang high tech banget karena dia kan rider dari masa depan. Dan juga ada konsep, katanya Kamen Rider Zetsu ini bakal berkonsep biomechanical life form. Jadi kayak wujud makhluk hidup biomechanical kayak ini, kayak karakter rider di era Showa kebanyakan, atau mungkin yang lebih ekstrimnya kayak Terminator. Katanya sih kayak gitu. Ya kalau mungkin permisalannya paling gampang ya coba bayangin Terminator aja lah ya, karena ini agak ekstrim memang, tapi coba bayangin aja ke Terminator tapi kayak dibuat ala-ala Kamen Rider. Mungkin kayak gitulah maksudnya. Terus juga perihal kendaraan, katanya Kamen Rider Zetsu ini punya sepeda motor yang sepertinya itu bakal jadi perpaduan antara sepeda motornya Kamen Rider V3, aku lupa namanya apa, nanti aku tampilin kalau nemu itu, dan juga Autovagin, yaitu sepeda motornya Kamen Rider Vice. Jadi ya ada kemungkinan kalau ada unsurnya Kamen Rider Vice, berarti ya mungkin motornya Zetsu juga bisa punya wujud humanoid kayak Autovagin, bisa jadi ya nih. Tapi kan masih umur, jadi jangan aku lupa ngasih warning ya, kalau yang aku bahas ini jangan terlalu mentah-mentah dulu karena ini masih umur. Memang belakangan ini banyak rumor yang terrealisasikan secara persis seperti rumornya, cuma
jangan terlalu mentah-mentah dulu kalau masih rumor. Kalau ini udah berita official gak apa-apa, ini masih rumor, jadi jangan diamini dulu kan, jangan diamini dulu ya, jangan diiyakan dulu, karena bisa aja rumornya kan nggak sesuai sama hasil officialnya nanti gitu. Terus juga ini juga perihal proses syutingnya juga ya, karena kan aku dengar ya katanya Kamada Setsu ini sudah mulai syuting sejak 6 bulan yang lalu loh ternyata. Jadi mungkin sejak akhir 2024 tuh mereka udah mulai syuting. Makanya kan ini juga menjelaskan kenapa kok Kamada Setsu itu info resminya soal nama ridernya sama logo ridernya udah muncul bahkan sejak bulan Maret kemarin. Karena ternyata memang serialnya syutingnya udah sejak lama. Karena katanya ini serial mau dibuat sebagai serial yang cukup spesial katanya ya, bukan serial khusus yang benar-benar spesial lah nanti pas tayang. Meskipun ya tajuknya ini bukan season anniversary, cuma katanya mau dibuat spesial, mungkin karena ini bakal jadi tribute untuk Kamada Ichigo kali yang mungkin maksudnya ya, menurut kayaknya gitu menurutku. Terus ini ini juga rumor yang benar-benar bikin ini rumor yang paling barunya ya, dan ini benar-benar sempat bikin rame jagat sosial media bahkan ini, yaitu rumor soal penulisnya Kamada Setsu yang katanya bakal ditukangi oleh the one and only the myth and the legend Mr. Christopher Yuya Nolan Takahashi. Yap, ini yang bikin rame nih yang dari kemarin, karena ada rumor kalau Yuya Takahashi bakal jadi penulis utamanya Kamada Setsu. Ini memang kayak agak ngasal ya, bagi juga rumor ini bahkan sudah ada sejak zamannya Gabu kemarin loh. Tapi aku tahun lalu bahas ini juga ya, pas aku bahas soal rumornya Kamada Gabu. Kan ada bilang kalau Gabu bakal ditukangi sama Yuya Takahashi juga kan. Jadi ya ini mungkin cuma rumor lanjutan aja ya. Cuma ternyata meskipun cuma rumor yang kayak asal jeplak aja ini ya, ada teorinya loh, bayangin rumor pun ada teori loh. Kenapa ada teorinya? Karena ini mengaca soal dari ini nomor dari urutan abjad, yaitu E, Z, G dan seterusnya. Jadi ini modal huruf E, Z dan G ini ternyata merujuk ke inisial dari serial Kamen Rider yang digarap sama Yuya Takahashi. E merujuk pada Kamen Rider X, Z merujuk pada Kamen Rider Zero One, lalu G merujuk pada Kamen Rider Geats. Itu kan 3 serial yang notabene ditulis semua sama Yuya Takahashi. Dan uniknya ya, 3 serial ini adalah serial yang notabene jarak rentang waktunya itu bisa dibilang sama, yaitu punya rentang waktu 3 tahun antara satu serial sama serial lainnya. Exit tayang tahun 2016, Zero One tayang tahun 2019, ada gap 3 tahun. Nah, Zero One yang 2019, terus ke Kamen Rider Geats yang tayang tahun 2022, ada gap 3 tahun juga. Nah, sekarang tahun 2025, 3 tahun berlalu sejak Kamen Rider Geats tayang. Jadi ya ini gapnya bener-bener pas banget, ini cocok loginya gila sih yang bikin ini. Karena ya ini berarti ada siklus 3 tahun aja yang mungkin jadi siklus di mana ya Toei bakal kayak Yuya Takahashi. Mungkin gitu maksud rumornya ya. Ini yang bikin rumornya gokil sih menurutku. Tapi memang teorinya cukup masuk akal sih kalau dilihat dari minimal dari rentang tahun masing-masing serialnya lah ya, notabene masing-masing punya jarak 3 tahunan antara satu seri dengan seri lainnya. Itu menurutku paling unik sih. Tapi ya meskipun banyak yang juga agak ini jual ya, kapan penunjukan Yuya Takahashi juga banyak pro kontra kan di serial tadi, karena ya tahu sendiri kan Yuya Takahashi kalau bikin satu momen itu sekalinya bagus itu bagus banget, tapi sekali jelek tuh kayak nyimeng banget gitu loh. Ya aku mungkin coba kasih tahu 3 poin aja ya, notabene mungkin yang cukup bagus lah bisa dibilang. Mungkin ya pertama soal kalau di Exit ada ya plot twist soal Emu yang ternyata adalah korban virus monster pertama di dunia. Terus kalau di Zero mungkin ada teori soal sebelum debutnya Kamen Rider Zero 2. Kalau di Geats mungkin teori soal lingkaran reinkarnasinya si Ace. Ya mungkin kayak gitu lah. Itu kan juga satu hal yang jadi kelebihannya Yuya Takahashi. Cuma ya kalau dia sekali nyimanya keterlaluan sih emang. Dan lagi juga ada rumor soal produsernya ya. Biasanya sih kalau Kamen Rider yang ditulis sama Yuya Takahashi pasti produsernya sih biasanya itu adalah si Bu Naomi Takebe, yang juga kebetulan kan tahun ini juga jadi produsernya Kamen Rider Gabu. Cuma ya nggak tahu juga sih ya.
Dan jadi kalau saya banyak posibilitas juga ada Yosuke Minato juga yang masuk di sini sebagai di rumornya, yang sebelumnya juga jadi ini tahun lalu jadi produsernya Kamen Gacha. Terus juga sutradara juga banyak opsinya, ada yang bilang yang paling ekstrim ada yang bilang Koji Sakamoto lah, terus mungkin yang paling realistis ada Kazuya Kamehoriuchi yang juga sudah berkali-kali menonton beberapa episode Kamen Rider, cuma kan dia belum pernah jadi sutradara utama, tapi ya bisa aja di sini kan dia jadi sutradara utama. Terus juga apa lagi ya? Kayaknya kalau untuk soal orang baik kaya ya so far sih yang denger itu aja ya. Terus apa lagi ya? Tapi ya ini kalau perihal rumor penulisnya ada Yu Takahashi ya sebenarnya ini masih rumor aja, cuma emang rumornya rame banget sih ya. Tahu kan gimana ramenya Yu Takahashi di kalangan para toku fans sama penonton Kamen Rider, itu yang bikin rame. Terus juga ya kalau hubungannya sama Nomi Takebe juga masuk akal karena emang hampir semua serial Kamen Rider yang digagas Yu Takahashi juga pasti ada Nomi Takebe sebagai produsernya. Itu cuma cocok logi aja sih kayaknya. Terus juga ada ini rumor soal Kamen Rider Zetsu yang katanya berlatar di dunia mimpi, dan juga Zetsu yang katanya bakal jadi seperti dream agent atau agen mimpi mungkin bisa dibilang. Jadi kayak agennya mungkin bertugas melindungi mimpi orang yang bakal dikejar sama pihak antagonisnya. Ini kan katanya ada konsep di mana antagonisnya bakal mengumpulkan energi negatif lewat mimpi buruk yang mereka jejalkan kepada korbannya kan. Jadi kayak orang yang mimpi buruk, energi negatifnya bakal mereka ambil buat memperkuat dirinya mereka. Ya mungkin pakai energi negatif ini konsepnya mirip kayak kalau misalnya tahu ya, kayak serial antagonis utama di serial Madan Senki Ryukendo itu kan juga antagonisnya kan punya goals untuk mengumpulkan yang namanya minus energi kan, yang notabene ada energi negatif dari para orang yang notabene ketakutan sama mana monster. Itu energi yang dikumpulin buat memperkuat dirinya mereka. Ya mungkin kayak gitu lah konsepnya, mungkin mirip kayak Ryukendo lah secara konsep dasarannya lah ya. Lalu juga mungkin ini juga bakal jadi goals dari si Kamen Rider Zetsu-nya buat nanti mungkin energinya ini bakal diubah jadi energi positif yang mungkin bisa memperkuat dirinya, atau mungkin juga energi positif dari orang yang bermimpi indah ini bakal jadi ingredient untuk menciptakan bagian dari collectible itemnya Zetsu nanti. Bisa aja kan energi positif dari orang yang bermimpi indah ini bakal jadi ingredient untuk collectible itemnya Zetsu yang bakal dia pakai nantinya gitu. Mungkin gitu. Ya sebenarnya kalau dari segi konsepnya juga bagus ya, memang ini juga bisa spesialisnya Yuya banget lah, yang notabene juga bisa bikin cerita yang bisa dibilang rada out of the box dan juga gak kepikiran ya, meskipun ya selama dia nggak nyimeng aja ceritanya itu aja sih. Dan juga katanya rumor soal mimpi ini juga karena katanya ada 3 referensi dari yang bikin rumornya nih ya, notabene ada 3 film yang dia referensi, yaitu ada Skyfall, James Bond-nya Skyfall, terus juga Inception sama Paprika. Kalau Paprika aku belum nonton sih, kalau Skyfall aku pernah nonton dikit-dikit. Jadi mungkin Skyfall lebih ke agentnya, kan itu filmnya James Bond kan, jadi mungkin lebih ke unsur agen rahasianya. Terus juga Inception mungkin karena konsepnya mimpi, dan kebetulan Inception ini siapa saudaranya? Christopher Nolan, yang kalau sama Bang Reza kan sering diplesetin jadi plesetan namanya Yu Takahashi ya. Jadi ya bisa tahu kan jadi Christopher Yuya. Ya karena memang saudara Inception kan Christopher Nolan juga. Mungkin kayak gitu sih. Jadi ya Inception juga nyambung karena kan sama-sama ada konsep di dalam dunia mimpi kan. Jadi miripnya di situ lah kalau untuk antara film Inception sama rumor konsepnya Kamen Rider Zetsu nanti itu. Terus juga ini yang juga perlu diperhatiin ya, karena sepertinya kalau nyoba kalian ngecek di X ya, di Twitter, ada akun yang beredar dengan username-nya itu @zetsu7toei. Nanti aku bakal nampilin kayak gimana akunnya, atau mungkin minimal aku kasih nama username-nya kayak gimana. Yang katanya sih bakal jadi username official untuk Kamen Rider Zetsu di Twitter dari Toei-nya langsung, katanya sih gitu ya. Apalagi juga pihak TV saya juga sudah kayak nyiapin satu laman khusus ya, yang mungkin bakal dibuat untuk memposting berita soal Kamen Rider Zetsu kalau sudah official nanti. Jadi ya mungkin bisa
dipantau at least nanti akhir Juni ya, pas udah masuk tanggal 25 ke atas itu mungkin bisa dipantau biar kamar Zetsu nanti bakal ada rumornya kayak gimana, jadi rumornya bakal berita kayak gimana, dan juga bakal sudah ada official posternya atau enggak, mungkin bakal muncul minimal ya akhir Juni atau awal Juli ya, mungkin antara langsung poster official kayak Gabu kemarin, atau mungkin lewat tempelan bocoran foto dari majalah Terebikun lah. Jadi ya ini memang benar-benar periode bisa dibilang bakal rame banget. Jadi ini momennya bikin aku sempat agak kekuras tenaganya tahun lalu pas bahas Gabu. Jadi ini aku mulai mantau dulu sini dikit-dikit. Jadi mungkin gitu aja kali ya. Dan ini aku juga masih belum bahas soal film ala mode-mode ya. Mungkin aku bakal coba bikin videonya nanti pas dekat episode 40 mau tayang kali ya. Ya buat perkenalan dikit-dikit lah sebelum formnya debut nanti. Ya, tapi aku sekali lagi nggak bisa janji ya. Ini aku mau lagi apa ya? Aduh, udah mau OTW ngedit video bahas toko update soal Zetsu, tiba-tiba muncul berita ini dong, yaitu bocoran yang katanya foto soal bocoran detail dari kamar The Zetsu. Ini mungkin aku bakal bahas dikit aja ya, karena ini kalau menurutku pribadi ini masalahnya banyak yang mengiyakan kalau ini foto asli gitu ya, benar-benar foto yang fix. Gimana ya? Ya kalau belum ada info resmi dari pihak Toei-nya, aku nggak akan bilang ini foto asli, karena ini aku masih bilang aku masih bakal bilang kalau ini cuma rumor ya, ini masih rumor. Coba diperhatikan baik-baik. Memang fotonya kayak dibuat kayak agak-agak foto-foto blur ala-ala foto yang di zoom atau di foto dari jarak jauh. Tapi kalau diperhatikan secara detail banget fotonya itu kayaknya kelihatan banget ini foto buatan AI deh. Ingat loh, sekarang teknologi AI makin canggih kan. Jadi bikin foto kayak gini bukan hal yang aneh kalau yang bikin adalah AI. Jadi ya saranku ya, bijak-bijaklah lihat rumor yang ada, jangan tiba-tiba ditelan mentah-mentah. Ya kalau misalnya kejadian ya sudah, berarti kan memang sesuai ekspektasi. Tapi kalau misalnya kejadian dan ternyata hasilnya beda, ntar malah nyalahin kan ya, menurutku ya rada berak juga kayak gitu tuh. Jadi menurutku, saranku ya, semua rumor yang ada sebelum berita resmi dari Toei keluar, semua yang ada soal yang muncul di media sosial soal kamar dan Zetsu itu anggap dulu sebagai rumor. Meskipun nanti hanya sama kayak gitu, sementara anggap dulu sebagai rumor, karena ini bukan beritanya juga masih belum fix. Jadi ya daripada nanti dikecewakan sama realitanya yang sama dikecewakan sama hasil akhirnya, anggap dulu sebagai rumor. Dan jangan kayak nyebarin ini beritanya udah fix, ini beritanya udah bener Zetsu kayak gini. Aku nggak akan bilang kayak gitu, karena sebelum ada berita resmi aku masih anggap sebagai rumor biasa aja. Jadi ya ini memang pentingnya buat bersikap bijak lah perihal rumor-rumor Zetsu, karena yang ini udah masuk periode kayak gini, memang udah periode yang kencang-kencangnya rumor soal Zetsu, karena memang udah tinggal 3 bulan lagi sebelum Zetsu tayang loh. Jadi ya wajar kalau rumor kayak gini makin kencang di periode belakangan ini. Jadi ya ini pentingnya kita buat memfilter dan juga memfilter semua rumor yang ada, biar kita nanti pas hasil akhirnya keluar tuh kita nggak kecewa. Itu aja sih. Karena memang ini aku masih agak hektik banget sih sama kerjaan, jadi aku masih belum bisa benar-benar ngatur waktu. Ini aja kalau ini videonya bisa upload juga alhamdulillah, berarti ada waktu aku buat upload video ini sama video bahasa singkatnya Gabu nanti. Jadi ya oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau kalian suka video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dan mau ikut channel ini. Kalau ada mau kalian kasih, ada mau kalian tambahkan juga bisa tulis kolom komentar. Kalau mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link share di deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadis 412.